Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik ya, alhamdulillah ya. Senang berjumpa lagi Bapak dengan kalian di pagi hari yang berbahagia ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran coding dan KA di kelas 5 yang minggu kemarin telah kita laksanakan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan dengan materi yang lebih menarik lagi. Siap belajar? Siap. Ya. Silahkan untuk kelancaran pada pembelajaran hari ini dipimpin oleh satu orang untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah melakukan berdoa bersama ya. Bapak ingin tahu pada hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Baiklah ya. Kalau hadir semua berarti tidak ada satu orang pun yang tidak mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Melanjutkan materi yang kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita berpikir komputasional ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan pola. Nah, apa itu pola, terus bagaimana pola membantu manusia, kemudian pola itu ada jenisnya apa saja. Nah, nanti kita akan mengetahuinya bersama-sama ya. Sekarang kalian lihat ke papan tulis, ke layar ya. Di papan tulis itu ada satu gambar yang sudah Bapak siapkan dan kalian coba lihat kira-kira itu gambar apa? Papan catur. Dan gambar yang kedua, apa itu gambar apa? Teras, ubin ya, atau sering disebut keramik kalau di kita ya. Sekarang dari kedua gambar ini, apa sih persamaannya dari kedua gambar ini? Polanya sama, apalagi? Yang keras? Warnanya sama. Bentuknya apa? Ada kotak-kotak persegi ya, persegi. Nah, dari kedua gambar ini kita lihat ada pola yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi lebih beraturan ya. Contoh, lihat yang papan catur dulu ya. Yang papan catur dulu itu kan ada dua warna. Warna apa saja? Putih dan hitam. Masing-masing warna ya itu berada dalam kotaknya. Jadi tidak ada warna yang keluar dari kotak, keluar dari persegi ya. Jadi yang hitam tetap di dalam kotak yang hitam, yang putih juga di dalam kotak yang putih. Hanya ya polanya kita lihat ya. Jadi berselang-seling. Putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam. Kalau yang bawahnya, yang bawah lihat. Hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih. Begitu seterusnya. Nah, itu dari papan catur. Kemudian dari ubin. Nah, dari ubin lihat, ini semakin kompleks, semakin sulit ya. Tapi tetap terlihat bagus karena polanya beraturan ya. Hitam di tengah, kemudian ada persegi panjang. Ada berapa jumlah persegi panjang masing-masingnya? Ada 4 mengelilingi kotak yang hitam, mengelilingi persegi yang hitam. Ini juga sama ya. Beraturan sampai selesai tuh ya. Tidak ada satupun ubin yang berbeda dengan ubin yang lainnya. Ukurannya sama, yang hitam juga sama semuanya tuh. Nah, sehingga tercipta sebuah pola yang enak dilihat ya, dan juga mempermudah pekerjaan manusia. Nah, jadi ubin ini akan berbeda dengan ubin yang kita lihat di kelas. Karena ubin ini menggunakan pola yang cukup
sulit ya, cukup rumit. Nah, selanjutnya apa itu pola? Pola adalah apa? Dibaca. Keteraturan yang berulang dan bisa diprediksi. Contohnya, lihat. Siang, malam, siang. Kalau sudah siang, pasti ada malam. Kalau sudah malam, pasti ada lagi siang. Kemudian Senin, Selasa, Rabu. Ini juga pola. Setelah hari Senin, kita ada di hari Selasa. Kemudian pindah lagi ke hari Rabu. Setelah Rabu, Kamis. Terus Jumat. Terus Sabtu. Dan Minggu. Setelah Minggu berarti Senin lagi. Nah, itulah pola. Jadi pola itu keteraturan yang berulang. Kembali lagi ke awal. Contoh pola. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Ada angka 2, 4, 6, 8. Coba lanjutkan. Berarti polanya kelipatan berapa ini? 10. Terus 12, terus 14, 16, 18, 20. Berarti polanya kelipatan berapa? Kelipatan 2. Setiap berpindah maka bertambah 2 angka. Kemudian bentuk ya, ada segitiga, ada lingkaran, ada segitiga, dan seterusnya. Setelah segitiga berarti ada lingkaran, kemudian segitiga lagi. Kemudian yang terakhir ada warna. Merah, biru, merah. Kalau sudah merah berarti biru lagi, terus merah lagi, ya. Bapak punya satu contoh, ya. Ini gambarnya lebih realistis, lebih menarik dan lebih berwarna. Coba perhatikan ke depan. Ini contohnya cukup bagus ya. Bersama-sama mari kita temukan pola gambarnya. Periksa setiap gambar dan pilih gambar yang mempertahankan polanya. Nah, sebelum kalian memperhatikan gambar yang ada di depan, Bapak kan sudah bagi kalian ya ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang Bapak punya, ini ada berapa gambar? Coba. 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar. 5 bahkan ya. Nah, nanti masing-masing perwakilan kelompok ke depan untuk menjawab pola gambar yang benar dari gambar yang Bapak tampilkan di depan. Jadi satu orang per kelompok nanti ke depan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga sampai keempat ya. Sudah siap? Sudah ditunjuk perwakilannya? Siap ya? Nanti kalian tinggal klik. So, kelompok 1, Mutia ya yang ke depan. Diklik ya. Kira-kira gambar yang mana yang menurut Mutia pola selanjutnya benar? Nah, jawaban benar berarti yang warna hijau, ungu, hijau, ungu, hijau lagi. Nah, betul ya? Tuh ada keterangannya, jawaban benar. Nanti kalau jawabannya salah ada lagi. Biasanya merah kalau salah. Kemudian kelompok berapa lagi yang mau gambar selanjutnya? Gambar selanjutnya, sok. Cepat. Warna apa yang seharusnya muncul berikutnya? Warna. Ini teping merah. Jingga, kuning, hijau. Lalu pilih dari sini. Kira-kira warna apa yang muncul lagi? Nggak apa-apa salah juga. Nanti kalau salah Bapak benerin. Dibenarkan. Satu orang. Di bejaan ku Bapak atuh sok. Ayo umum hareup. Nggak Cem, di bejaan ku Bapak. Ini ya. Sok siapa? Oh, Ima siap ya. Ima silahkan, Mak.
Ima pilih, coba gambarnya mau yang mana yang kira-kiranya benar menurut Ima. Wah, tuh kan bisa, ya. Jawabannya benar, Ima, ya. Tepuk tangan buat Ima. Yang tadi ya Mutia belum dikasih tepuk tangan. Nah, jadi warna jingga, ya, kemudian kuning, hijau, jingga lagi. Walaupun bentuknya berbeda, tapi kita patokannya ke warna ini ya, ke warna. Jadi polanya jingga, kuning, hijau, jingga lagi. Berarti setelah jingga nanti apa? Kuning, lalu hijau. Begitu seterusnya. Nah, itulah pola, ya. Itulah pola. Kemudian gambar selanjutnya. Kelompok 2 dan kelompok 4 yang belum. Sok mau kelompok 2 dulu atau kelompok 4 dulu? Ke depan. Gambar mana yang melanjutkan pola ini? Gampang, paling gampang. Ini patokannya ukuran. Patokannya ukuran. Tadi warna, sekarang ukuran. Pilih yang mana? Sep, pilih yang mana, Sep? Klik. Ya, benar. Tuh kan. Tepuk tangan buat Asep. Jadi ini patokannya, polanya bukan warna kalau yang ini, tapi ukuran segitiga kecil, ya, semakin membesar, besar sekali. Tadi Asep pilih besar sekali, karena yang paling ujung itu pasti lebih besar dari yang sebelahnya, gitu ya. Terakhir, mau tidak mau ya, kelompok 2. Gampang. Nah, ini si donat, nah. Donat. Lengkapi kotak kosong di bawah ini, coba. Ada 2 donat, tidak ada donat, 6 donat, kemudian berapa donat ini? 8 donat. Berarti ini polanya apa? Coba, sok ke depan, kelompok 2, siapa yang siap? Sok, Sasa, Dede Sasa. Kliknya di kotaknya aja. Nah, tuh kan jawaban benar. Berapa donat berarti di sini? 4. Tepuk tangan buat Dede Sasa. Jadi polanya ini apa? Kelipatan. Berapa kelipatannya? 2, 4, 6, lalu 8. Gampang, kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing kan ya? Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi sekarang Bapak punya lembar kerja untuk kalian diskusikan dengan teman kalian, ya, teman kelompok kalian. Ada 3 lembar kerja yang Bapak siapkan untuk kalian, yang nantinya ini lembar kerja ini kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing, ya. Ini untuk kelompok 1. Nanti ditulis ya nama-namanya, nama anggota kelompoknya di atas. Kalau kelasnya jelas kelas 5 ya. Ada 3 lembar kerja yang Bapak siapkan. Sok sekarang ditulis dulu nama-namanya. Boleh bangkunya dibalik. Bangkunya dibalik supaya diskusinya berjalan dengan bagus, dengan baik. Supaya yang kerja juga bareng-bareng. Sok dibalik, boleh. Ya, dengarkan instruksinya. Yang pertama, coding warna bangun datar. Kalian ini menjodohkan ya. Menjodohkan. Bangun datar, ini kan rumah bentuknya. Tapi setelah dibongkar, ini semuanya menjadi bangun datar. Jadi kalian tinggal menentukan bentuk dan warnanya saja. Mana kira-kira warna yang sama dengan rumah, dengan gambar rumah, ya. Yang kedua, ini kode huruf, ya. Pola huruf, ya. Kalian nanti tinggal lihat, ya. Di atas kan ada mobil dengan beraneka macam mobil dan warnanya. Setiap mobil itu memiliki huruf alfabet masing-masing, ya. A, D, G, I, L, M, T, U. Nah, nanti di bawah itu ada 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soal. 7 soal ini kalian rangkai nantinya menjadi satu kata.
Dari huruf-huruf yang ada di atas, kalian lihat, lalu samakan dengan gambar-gambar yang ada di soalnya, sehingga nanti menjadi satu kata, ya. Paham? Pahamnya. Kemudian yang terakhir, melanjutkan pola gambar. Yang terakhir. Lihat, yang terakhir. Satu kotak, 3 kotak ke atas, 3 kotak lagi bertambah ke atas, lalu gambar yang selanjutnya seperti apa? Nanti kalian arsir menggunakan pulpen atau menggunakan pensil, ya. Dihitamkan, digambar. Paham kan? Paham. Nah, setelah nanti selesai, ya, tiap kelompok nanti ke depan, ya, ke depan menjelaskan atau memberitahukan kepada teman jawaban kalian itu seperti apa, ya. Paham ya? Silahkan dikerjakan lembar kerjanya, jangan terburu-buru agar jawabannya benar. Bantuan atuh. Ini paling gampang. Nomor 5 itu paling gampang. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak dimengerti? Nah. Hati-hati. Pahami dulu polanya. 3 kotak, kosong di akhir. Kosong di awal, 3 kotak, lalu 2 kotak di tengah, ada lagi 1 kotak. Berarti yang terakhir, awas. Jangan sampai salah. Sok siapkan, mau kelompok berapa dulu yang ke depan menunjukkan jawabannya dan menyamakan jawaban yang ada di Bapak. Mau kelompok berapa dulu? Boleh sok bebas dari kelompok 3, 4, 2, 1, boleh. Sok, kelompok 2. Kelompok yang lain, ya, sudah selesai, jangan ada yang diperbaiki lagi ya. Jawaban seadanya. Sok. Berdiri di dekat papan tulis semuanya menghadap ke teman-teman yang ada di belakang. Nah, sekarang tunjukkan jawabannya ke teman-teman. Nah, lembar kerja yang pertama. Lembar kerja yang ke-1. Pola rumah. Sebentar. Pola bangun datar. Nah. Coba kalian perhatikan jawaban yang ada di depan dan samakan dengan jawaban yang punya kalian. Tuh tinggali di depan tuh. Sama tuh. Sama. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Berarti betul semuanya. Kemudian yang kedua, lembar kerja kedua. Tunjukkan ke teman-teman. Nah, lembar kerja kedua ini berhubungan dengan huruf, ya. Jadi kalian menyusun huruf dari macam-macam mobil yang sudah ada kodenya. Jadi tiap mobil ada kode abjadnya, kode alfabetnya, ya. Yang pertama, jadi kata apa? Di depan ayat. Madu. Kedua, gula. Ketiga, dadu. Lalu mata. 3, gigi, dan ilmu. Berarti betul semua kan? Tuh. Lembar kerja yang terakhir. Nah, ini agak
ada yang sulit ya, ada beberapa yang sulit. Tapi Bapak harap kalian tadi lihat ada yang bisa. Yang pertama, coba perhatikan gambarnya. Nah ini yang berwarnanya. Benar nggak? Benar. Yang kedua, yang kedua lihat, yang kedua terbalik. Lihat di papan tulis tuh. Nah yang kedua, harusnya ya polanya L-nya itu tertelungkup ya, tidak menganga. Kemudian nomor 3 juga lihat. Nomor 3 juga salah ya. Nomor 3 harusnya itu yang kosong itu yang terakhir. Gimana sih kok bisa yang terakhir? Karena perhatikan polanya ya. Perhatikan polanya. Berarti ya kan yang pertama itu yang ujung yang nggak ada, kemudian yang belakang, kemudian yang tengah. Berarti yang terakhir sudah dapat dipastikan. Yang paling terakhir yang kosong ya. Kemudian yang keempat tinggal lihat di papan tulis, benar nggak? Betul? Salah. Kok bisa salah? Salah kurang. Oh, kalian itu salah memahami pola. Sebetulnya itu tinggal naik turun satu kotak ya. Lihat, kotak yang pertama kan di atas ya, 4 kotak. Turun lagi satu kotak, naik lagi satu kotak. Berarti yang terakhir tinggal turun lagi. Berarti gambar yang kedua dan gambar yang keempat ya, gambar yang kedua dan keempat itu sama sebetulnya. Dan nomor 5 benar tuh. Nah, kalau nomor 5 itu lebih gampang ya. Jadi ini hanya perpindahan tiap kolom saja ya. Yang pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom yang terakhir. Berarti yang salah nomor 2 dan nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4. Berarti 3 salah. 2, 3, dan 4. Nah, nanti dibetulkan ya di belakang dengan teman-temannya. Karena nanti setelah dibetulkan ya, Bapak periksa lagi ya, dikumpulkan hasil jawabannya ya. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan ya. Sok silahkan duduk lagi. Berarti ada 3 jawaban yang salah di LKPD terakhir ya. Tidak apa-apa ya. Kalau ada yang salah berarti kalian jadi tahu di mana letak kesalahannya, apa yang kalian kurang pahami, apa saja yang harus kalian pelajari lagi nanti ya. Nggak apa-apa salahnya, jadi nanti jadi patokan, oh sudah sampai mana kita pelajarannya atau pengetahuannya. Silahkan kelompok yang selanjutnya, mau kelompok berapa? Mau kan diganti atuh ce. Kelompok 3, sok ke depan. Kelompok 3, tunjukkan lembar kerja yang pertama. Sama tidak? Sama ya. Rata-rata ini lembar kerja yang pertama itu mudah ya. Ini tinggal kalian memahami warnanya saja. Lembar kerja yang kedua, madu, gula, dadu, mata, 3, gigi, dan ilmu. Ini benar juga semua. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir. Lihat polanya. Pola yang pertama betul. Pola yang kedua juga betul. Pola yang ketiga salah. Pola yang keempat betul. Pola yang kelima juga betul. Jadi salah satu ya. Salah satu pola saja di lembar kerja ketiga yang nomor 3 ya. Kelompok 3 berarti hanya salah satu pola ya. Kelompok 2 tadi salah 3, kelompok 3 salah satu pola. Bapak harapkan kelompok yang lainnya nanti ada yang benar semua ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok selanjutnya yang belum ke depan. Tunjukkan jawabannya ke teman dan juga ke Bapak guru ya. Kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4. Coba perhatikan kelompok 4. Lembar kerja yang pertama, memahami warna bangun datar. Bangun datar. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? Betul semua. Kemudian lembar kerja yang kedua. Ini kode huruf ya. Huruf alfabet menjadi kata.
madu, gula, sebut atau Sep disebut, dibaca. Dadu, lalu mata, ilmu. Ini juga betul semua. Kemudian ini yang lembar kerja ketiga. Lembar kerja ketiga itu melanjutkan pola gambar. Pola yang pertama betul tidak? Betul. Pola yang kedua betul juga. Pola yang ketiga salah. Pola yang keempat salah. Terjebak iya kayaknya. Pola yang terakhir, nah pola yang terakhir benar. Berarti pola ketiga dan keempat yang salah. Berarti kelompok 4 salah berapa? Salah 2. Nah, nanti bisa dikoreksi lagi ya dengan teman-teman. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 berhasil menjawab hampir semuanya, tapi salah 2. Kelompok 3 tadi hampir semuanya, salah 1. Sekarang kelompok yang belum itu kelompok 1. Ya, silahkan ke depan. Kelompok 1 3 orang ya, tapi 3 orang dengan orang-orang yang spesial. Jadi Bapak harapkan lebih bagus jawabannya. Lembar kerja yang pertama, coba lihat. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul semuanya. Nah, kemudian lembar kerja yang kedua. Kode huruf. Bacakan, Mutia, bacakan. Madu. Ya, betul juga ini, betul semua. Kemudian lembar kerja ketiga. Lembar kerja ketiga, coba. Nomor 1 betul. Nomor 2 terbalik. Nomor 3 salah tempat, juga terbalik. Nomor 4 betul. Nomor 5 juga betul. Berarti yang salah itu nomor 3. Nomor 2, 3 dan nomor 4 betulnya. Berarti yang salah itu nomor 2 dan 3. Salah 2, sama dengan kelompok 4 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik ya, terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian yang telah membacakan dan juga menunjukkan hasil jawabannya ke teman-teman dan juga ke Bapak. Bapak cukup bangga, cukup puas dengan apa yang kalian hasilkan hari ini. Karena semuanya sudah 90% paham. Hanya tadi ada 1-2 yang sebetulnya bukan berarti tidak paham, hanya kalian kurang fokus saja ya. Nah, kalian tadi sudah mempelajari berbagai pola ya. Ada beberapa yang kalian pelajari, ada warna, kemudian angka, bentuk, dan juga huruf. Nah, sebetulnya di kehidupan sehari-hari juga kalian sudah dikenalkan dengan berbagai macam pola. Di sini ada yang pernah mengoperasikan handphone, smartphone? Pernah ya? Semuanya hampir pernah. Ada yang HP-nya pakai pola? Pola yang seperti titik-titik, kalian tinggal tentukan polanya seperti apa. Ya, ada yang berbentuk huruf Z, ada yang L, ada yang lurus ke vertikal ke samping ya, ke atas, ada yang horizontal ke samping. Nah, itu adalah pola. Sama Pak, sama dengan yang Bapak jelaskan tadi. Hanya itu terfokus kepada pengamanan. Jadi untuk mengamankan handphone kalian, handphone orang tua kalian, ya, pakai pola. Jadi tidak semua orang bisa membuka HP kalian. Paham kan? Ada lagi tidak contoh pola yang ada di handphone? Selain pola yang tadi, pola yang garis, nomor atau angka. Nah, itu juga sama pola. Ada yang handphonenya pakai angka untuk membuka kuncinya? Ada ya. Angkanya Pak, aku mah suka angkanya pakai tanggal lahir. Ada juga yang pakai tanggal masuk sekolah. Ada juga yang pakai angka yang kalian inginkan. Nah, itu juga merupakan pola yang membuat HP kalian tidak bisa sembarangan dibuka oleh orang lain. Ada lagi yang terakhir, ini lebih canggih. Ini hubungannya dengan AI, Artificial Intelligence. Juga sama pola. Pola apa? Pola muka atau wajah? Pola wajah. Ada kan handphone yang membuka kuncinya menggunakan
wajah. Jadi misalkan kalau handphonenya punya Sam, dibuka sama Caca misalkan. Dibuka pakai wajah Caca, bisa tidak terbuka handphonenya? Tidak. Harus sama orang yang punya ya. Kalau HP-nya punya Sam, harus dibuka lagi sama wajah Sam. Sebaliknya kalau handphonenya punya Dede Sasa misalkan, harus dibuka lagi sama orang yang punya handphone itu, yaitu Dede Sasa. Karena dari awal HP itu dikenalkan wajahnya wajah yang itu. Kalau wajah Dede Sasa misalkan, wajah Dede Sasa tidak bisa diganti dengan wajah Agus, dengan wajah Ima misalkan, ya. Itu ya. Jadi sebetulnya kalian ada tuh 3 pola yang kalian gunakan di kehidupan sehari-hari, terutama di dalam pengoperasian handphone. Ya, ada pola garis ya, yang tadi titik-titik garis itu, kemudian angka, dan juga yang terakhir adalah wajah. Ya, itu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita Bapak ada 1 atau 2 ya, 2 pertanyaan nih. Pertama, apa sih manfaat mengenali pola? Manfaatnya seperti apa tadi? Manfaatnya seperti apa? Mempermudah, membantu manusia, mempermudah pekerjaan, memperindah suatu pekerjaan. Contoh tadi kan ada lantai ya, ubin. Ubin kalau dibuat pola seperti itu akan lebih indah dibandingkan dengan ubin yang menggunakan pola seperti biasa, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pola membantu manusia? Bagaimana caranya? Seperti tadi ya, membantu manusia itu untuk apa? Nah, ini. Hidup lebih teratur, efisien, dan cerdas dalam mengambil keputusan. Jadi tadi, seperti kalian kan punya HP, karena kalian tidak ingin sembarangan orang yang bisa membukanya, kalian kunci HP-nya menggunakan pola wajah, pola angka, dan pola garis. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini, ya, kalian telah mempelajari berbagai macam pola, ya. Ada pola apa saja tadi? Warna, bentuk, angka, dan huruf, ya. Itu beberapa pola yang kalian pelajari. Semuanya juga membantu manusia, apalagi kalian seorang siswa, seorang murid yang sedang menjalani pembelajaran. Itu sangat membantu sekali kalian dalam pelajaran matematika. Nah, jadi pola itu berhubungan langsung dengan pembelajaran matematika. Itu ya. Semoga kalian nanti di pertemuan selanjutnya dapat lebih memahami lagi, dan jangan lupa ya, apa yang sudah Bapak sampaikan itu kalian pelajari lagi di rumah. Sekarang kan di rumah ada apa? Ada YouTube ya, ada Google. Itu YouTube dan Google itu gunakan dengan sebaik mungkin, sehingga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pola lagi ya, kalian tidak bingung. Banyak kok contohnya di Google ya, di Google dan di YouTube itu banyak contohnya. Jadi kalian bisa belajar sendiri di rumah. Nah, untuk tugas di rumah nanti kalian ya cari 3 macam pola yang ada di kehidupan sehari-hari. Dituliskan di dalam buku dan digambar dengan contohnya. Misal tadi ya, ada papan catur, polanya pola bentuk dan warna. Nah, ditulis, digambar. Atau kalian nanti menemukan misalkan dinding rumah kalian itu warna-warni, boleh digambar dindingnya seperti apa. Genting misalkan di atas rumah kalian memiliki pola seperti apa, ya. Apalagi gordeng misalkan ya, gordeng di rumah kalian ada warna-warnanya, kemudian ada pola-polanya, itu boleh dijadikan contoh. Apa saja pokoknya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, minimal 3 dituliskan ke dalam buku tugas kalian, ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, ya.
silahkan kalian kumpulkan lagi hasil pekerjaannya ke depan, ya, yang tadi lembar kerjanya dikumpulkan. Ini menjadi bahan kalian, ya, juga Bapak dalam menentukan pemahaman, apakah kalian sudah paham, sampai mana pemahaman kalian, nanti Bapak mampu mengetahuinya, dapat mengetahuinya, ya. Untuk mengakhiri pelajaran, Bapak persilahkan yang tadi mimpin doa, Mutia, ya, silahkan pimpin doa lagi, ya, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Akhir kata, ya, dari Bapak, mohon maaf dari segala kesalahan dan juga kekurangannya pada pembelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti semua pelajaran selanjutnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.